Halo semua, daily driver saya saat ini untuk handphone itu adalah ini ya, S23 FE Samsung. Saya sudah pakai hampir 2,5 tahun. Sampai beberapa hari yang lalu itu ada video yang nongol di YouTube saya. Itu judulnya Baterai Life Drain Test. Dan hasilnya dari video itu menarik banget karena ternyata pemenangnya itu adalah Poco X8 Pro Max. Dan karena video itu saya akhirnya beli handphone baru. Dan handphonenya sudah siap ya, sudah saya setup semua. Dan saya setupnya seperti biasa, itu di semua handphone saya itu kurang lebih sama ya. Jadi untungnya banyak fitur yang benar-benar mirip ya dengan keduanya. Pertanyaannya, bisa nggak sih seseorang yang sudah menggunakan Samsung lebih dari 5 tahun sebagai daily driver, bisa nggak sih saya itu pindah ke Xiaomi? Dan nggak cuma Xiaomi, ini brandnya yang sedikit di bawahnya Xiaomi ya. Bukan bukan brand premiumnya juga, ini Poco. Jadi yang terkenal dengan iklannya dan juga banyak sekali orang pengguna Samsung itu bilang nggak worth it. Oke, kita akan bahas performanya dulu. Masalah performa sih nggak ada masalah ya, pastinya karena chipset yang dipakai itu sangat overkill buat penggunaan saya. Games juga saya nggak pernah main games yang AAA kayak Genshin Impact dan yang lainnya. Jadi buat saya sih oke. Untuk masalah overheating, karena saya nggak pakai semuanya itu, jadi nggak pernah overheat. Dan ini oke banget sih menurut saya kalau dibandingkan HP saya yang lama S23 FE, karena di S23 FE itu overheatnya parah sih. Dipakai agak berat sedikit, anget, panas, dibawa ke ngantar anak sekolah pakai Android Auto juga pasti anget, panas gitu ya. Dan di sini sama sekali nggak ada isu tersebut. Jadi untuk performance oke banget. Untuk masalah baterai, sebelum saya pakai S23 FE itu saya pakai Samsung M62. Dan pada saat itu ya, sekitar 5 tahun yang lalu, M62 itu adalah handphone dengan baterai paling gede pada saat itu, 7000 mAh. Jadi saya memang sangat mending masalah baterai. Jadi saya suka banget device yang baterainya gede. Untuk Xiaomi sendiri, ya bukan Xiaomi ya, Poco X8 Pro Max ini keren banget sih baterainya. Kalau biasanya saya pagi ke sekolah, ngantar anak saya sekolah, terus saya jalan beberapa kilo ya ke kafe untuk kerja, terus kadang catering dan lain sebagainya, terus pulang sampai ke rumah lagi sekitar jam 11, itu biasanya handphone S23 FE saya itu di angkanya sekitar 25%. Jadi hampir habis, dan ketika sampai di rumah, kalau saya nggak pakai power bank ya, saya harus langsung cas. Dengan Poco X8 Pro Max ini, sampai jam 7 malam baterai saya masih 50% tanpa perlu ngecas. Segitu perbedaannya. Yang berhubungan dengan baterai itu adalah charging, dan chargingnya ini cepat banget, 100 watt charging. Yang jadi masalah dengan charging ini adalah charging 100 watt ini cuman bisa maksimal kalau kita pakai charger bawaannya dari Xiaomi, dan juga harus pakai kabelnya dari Xiaomi. Jadi kita nggak bisa pakai kabel apa aja ataupun charger apa aja. Saya punya beberapa charger 100 watt, 65 watt, dan semuanya nggak bisa ngecas handphone ini dengan lancar ya, dengan kecepatan yang sama. Jadi ya agak sedikit repot kalau mau keluar kota, kemungkinan harus bawa 2 charger. Dan ya ini menurut saya minus banget sih. Mestinya harus pakainya, kalau bisa sih Xiaomi bikin teknologi yang kompatibel dengan charger yang misalnya charger laptop pada umumnya.
Satu hal yang saya tahu bakal jadi masalah ketika beli HP ini adalah HP ini cuma pakai USB 2.0 dan saya terbiasa menggunakan Samsung S23 FE yang menggunakan USB 3 dengan display out. Display outnya sih hampir tidak berguna ya, Samsung DeX dan lainnya saya nggak pernah pakai, saya coba pakai dan ya nggak cocok aja sama saya. Tapi USB 3-nya ini penting sekali karena saya tuh seneng nge-vlog ya. Dan di channel pertama dan channel kedua aja saya total itu lebih dari 600 video. Jadi ada waktunya ketika saya rajin sekali untuk nge-vlog. Biasanya saya ngerekam seringnya pakai HP saya, terus filenya karena file videoan gede ya, saya transfer menggunakan SSD dan dengan USB 3 itu kecepatannya cepet banget, mungkin file 10 GB itu cuma 10 detik, 15 detik gitu ya untuk ditransfer dan saya bisa pindah ke laptop saya untuk saya edit di situ. Yang jadi masalah dengan handphone ini ya USB-nya cuma USB 2. Kemarin saya sempat coba untuk transfer file totalnya 40 GB pakai USB 2, setelah 15 menit baru 1% dan akhirnya saya cancel. Untungnya ada solusinya, walaupun nggak sebagus USB 3.0 ya. Solusinya adalah pakai Xiaomi Interconnectivity. Jadi di Xiaomi itu ada share, semacam quick share, tapi dia kompatibel dengan, jadi dia punya aplikasi sendiri untuk macOS. Dan itu sangat membantu sekali karena selama ini handphone Samsung saya tuh nggak bisa connect sama sekali ke laptop macOS saya. Memang di HP yang paling barunya Samsung S26 Ultra itu sekarang sudah ada opsi untuk bisa menggunakan quick share ke AirDrop-nya macOS ya atau Apple ya. Di sini ternyata Xiaomi punya Xiaomi Interconnectivity yang saya coba dan hasilnya cukup mengagumkan. Saya kemarin transfer data 40 GB dari laptop saya ke handphone, saya coba dan kurang lebih sekitar 15-20 menit saja wireless. Jadi untungnya ada solusinya dan saya cukup happy dengan fitur ini ya. Bahkan saya juga bisa mirror screen dari HP saya ke laptop, walaupun ya kemungkinan besar nggak akan kepake sih, tapi itu fitur yang nice to have lah. Fitur yang saya happy banget ya sama Poco ini dengan Xiaomi Interconnectivity itu adalah saya bisa mengaktifkan hotspot HP saya dari laptop. Jadi misalnya saya datang ke cafe untuk kerja, tapi di cafe itu memang nggak ada wifi-nya, saya bisa langsung aja buka laptop saya dan hidupin hotspot HP saya. Misalnya HP saya di kantong atau di tas, saya bisa langsung hidupin itu dari laptop saya. Layarnya sih aman 120 Hz, tapi defaultnya itu off ya, jadi harus disetting dulu di settingan pengaturan untuk di enable yang 120 Hz dan juga aplikasi apa aja yang mau di enable ini ya. Kalau saya sih enable semuanya. Defaultnya kayak YouTube, Netflix itu memang off karena mungkin kan aplikasi video memang nonton kan juga mungkin butuhnya cuma 30-60 fps ya, tapi untuk navigasinya dan lain sebagainya kayak lebih enak kalau 120 Hz sekalian. Ukurannya memang lebih gede dari HP saya yang sebelumnya, kalau nggak salah S23 FE itu 6,4 inch, ini 6,8 inch. Menurut saya ukuran yang lebih besar itu bukan fitur tapi kekurangan ya, karena nonton YouTube atau nonton Netflix di 6,4 dan 6,8 inch itu sama aja, nggak ada bedanya. Tapi untuk penggunaan sehari-hari itu lebih enak kalau lebih kecil, karena lebih nyaman aja di tangan kan untuk navigasinya. Sehari-hari saya pakai Samsung Galaxy Fit 3 ya. Dan selama ini 2 hari ini saya coba dan secara umum sih nggak ada masalah. Aplikasinya bisa diinstal di HP ini, terus Samsung Health juga bisa diinstal dan sepertinya terkoneksi dengan baik. Cuman masalahnya kadang-kadang itu tiba-tiba ke disconnect sendiri. Saya nggak tahu kenapa, saya sudah aktifkan semua fitur tetap aja kadang-kadang terjadi ya.
beberapa kali nggak ada solusinya. Kalau terjadi disconnect ya tinggal dikonekkan lagi. Dan kayaknya sih kalau mau pakai jam dari Samsung, lebih baik HP-nya juga pakai dari Samsung juga untuk memastikan kompatibel ya. Kalau ini sih kayaknya nggak tahu disengaja dari Samsungnya atau disengaja dari Xiaomi-nya, saya nggak tahu, tapi kurang sih, kurang oke, walaupun tetap bisa ya. Yang terakhir kita akan bahas tentang UI-nya dan juga iklan yang ada di situ. Kalau Samsung One UI saya kasih nilai 10, Xiaomi Hyper OS itu mungkin saya kasih nilai 6. Jadi bloatware-nya dan iklannya itu next level sih. Sangat-sangat bikin anjing gitu. Ini dari segi banyak hal yang bagus di situ. Ada beberapa bug yang dari dulu saya pernah lihat juga, karena sebelumnya saya punya Xiaomi Pad 6 kalau nggak salah, dan ada beberapa bug di situ, di koneksi WiFi dan lain sebagainya itu ada beberapa bug, dan masih ada di versi yang ini juga. Terus tapi iklannya itu gila sih, sudah di disable semua, bloatware-nya sudah saya hapus semua, ternyata ada beberapa yang nggak bisa dihapus. Terus iklannya di disable semua, kadang masih keluar lagi, dan banyak banget. Saya nonton videonya David Gadgetin, katanya nggak ada iklannya, tapi sebenarnya menurut saya sih banyak ya. Saya nggak pernah pakai Poco sebelumnya atau versi yang lainnya, tapi menurut saya di Poco X8 Pro Max ini banyak banget iklannya. Ada dua lokasi yang sampai sekarang saya nggak tahu cara disable-nya, kayaknya memang nggak bisa di disable. Yang pertama adalah di lock screen. Jadi di lock screen-nya itu ada fitur yang disebut wallpaper carousel, itu nggak bisa dinonaktifkan. Walaupun ada opsi untuk menonaktifkan itu, tapi tetap bisa di swipe, dan tetap kan kalau kita nggak sengaja nge-swipe itu otomatis akan aktif lagi. Jadi dari situ ada iklannya juga, nyebelin banget. Jadi di lock screen-nya kita itu wah, sampah sih Xiaomi. Tapi sebenarnya lock screen kan kita jarang banget ya untuk lihat lock screen, karena kan seringnya kita tinggal pencet aja untuk fingerprint terus otomatis akan terbuka HP-nya. Jadi ya mungkin lama kelamaan akan terbiasa ya untuk nggak memperdulikan lock screen ini. Terus yang kedua ada di widget search. Jadi widget juga kan kita jarang ya untuk mencari widget dan untuk taruh di HP-nya kita. Paling ketika setup aja. Tapi widget search-nya itu di take over sama iklan semua. Itu benar-benar sampah sih. Untuk kesimpulannya cukup simpel ya. Saya akan coba paling nggak selama sebulan ini untuk lihat apakah saya bisa atau tidak terbiasa dengan iklan yang ada di HP ini. Kalau ternyata nggak ada masalah, ya saya bisa lanjut. Tapi kalau misalnya tidak terbiasa dan mengganggu, ya otomatis saya akan kembali lagi ke Samsung mungkin ya. Tapi memang HP ini ketika saya pakai itu membuka sebuah kayak rasanya tuh ada kenyamanan tersendiri ketika baterainya itu bisa dipakai seharian tanpa habis. Bahkan 2 hari terakhir ini ya, jam 7 jam 8 malam itu baterainya lebih dari 50% masih, tanpa perlu dicas dari pagi jam 6 jam 7 pagi 100% sampai malam itu dengan screen on time atau ya 5 jam, mungkin 4 jam 5 jam itu aman banget. Dan rasanya itu jadi yang pertama jadi ringan ya, karena di tas saya nggak perlu bawa power bank, saya nggak perlu bawa charger. Kalau saya misalnya kerja di cafe, saya nggak perlu cari colokan listrik atau cari tempat duduk dekat colokan listrik lagi, karena laptop saya sekarang kan sejak beberapa bulan ini sudah pakai MacBook Air yang baterainya juga sangat super juga. Jadi nyaman aja
bawa-bawanya itu jadi jauh lebih ringan di tasnya. Dan yang lebih penting lagi itu kebebasan yang ada di otak kita ya. Rasanya itu kayak plong gitu, nggak perlu mikirin charger, nggak perlu mikirin power bank, ngeliatin baterai terus gitu ya. Jadi wah, bener-bener kemewahan tersendiri sih punya HP yang bisa dibilang baterainya itu sebagus ini. Ya itu aja. Oh ya, satu lagi untuk kameranya, menurut saya sih cukup oke ya kameranya. Ini semuanya saya shot pakai kamera ini, kecuali ada satu bagian yang saya shot pakai webcamnya MacBook saya. Menurut saya dari segi kameranya kualitasnya itu oke lah, sama S23 FE ya, bagusan S23 FE terus terang untuk kamera belakangnya. Untuk kamera selfie-nya kayaknya bagusan ini dikit deh. Saya lebih suka warnanya yang di sini. Cuman untuk audionya memang agak sedikit kurang ya, dan juga tidak kompatibel. Saya coba dengan audio eksternal pakai USB, kayaknya nggak bisa. Terus oh ya, satu lagi ya, fiturnya yang jadi masalah. Fiturnya itu fitur yang ada di kameranya itu jauh banget sama Samsung. Samsung itu fiturnya banyak banget. Kita bisa banyak sekali opsi-opsinya yang kita bisa pilih lah, resolusi lah, apa segala macam. Terus ada mode-mode segala macam. Tapi kalau di sini tuh minimalis sekali ya. Saya nggak tahu apakah itu cuma ada di Poco atau di Xiaomi juga. Kayaknya sih Xiaomi kameranya bukannya fiturnya banyak ya, tapi kalau di sini saya lihat fiturnya minimalis sekali kalau dibandingkan sama Samsung. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.